Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara saya yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Mungkin ada yang di Sumatera, ada di Kalimantan, ada yang di Madura, ada yang di Sulawesi, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Mungkin ada yang di Malaysia atau di Brunei atau dimanapun yang sempat menonton channel saya, khususnya kalian-kalian yang punya penyakit ambeien, khususnya kalian-kalian yang takut operasi ambeien. Semoga segera diberi solusi atas kesembuhan penyakit yang Anda alami saat ini. Kali ini saya pengen bercerita karena saya mendapat banyak ilmu dari salah satu teman yang juga habis operasi ambeien, namanya Mas Yohan. Sekarang dia di Jakarta. Mas Yohan ini pernah tinggal di Malang sehingga kita nyambung ngomongnya. Dan Mas Yohan ini menurut saya adalah penderita ambeien yang intelektual, yang cerdas, yang dia akhirnya memilih metode operasi itu dengan referensi yang sangat banyak, kemudian memilih operasi HALRAR yang menurut dia dalam seminggu sudah bisa beraktivitas normal. Nah, ini perlu kami sampaikan. Nah, cerita-cerita Mas Yohan ini patut kita jadikan referensi ya. Saya ingin menyampaikan apa yang beliau sampaikan kepada saya. Dan bagi saudara-saudara yang belum subscribe, silahkan subscribe channel YouTube saya, di komen kek, di share juga boleh, saya senang. Karena saya punya cita-cita kalau YouTube ini berkembang, dan ini saya pengen jadikan sebagai alat untuk berkomunikasi khususnya tentang ambeien. Saya pengen silaturahim, mengunjungi teman-teman yang bersedia kami kunjungi untuk berdiskusi tentang ambeien. Itu cita-cita saya. Jadi seperti itu saudara, saya pengen menceritakan ya kembali kepada cerita Mas Yohan ini. Beliau ini menurut saya orang yang berpendidikan, berwawasan, tapi juga punya sakit ambeien. Sakit ambeiennya dari mana? Setelah kita ngobrol, kami ngobrol beliau, katanya memang ada semacam keturunan ya, ada saudaranya atau orang tuanya yang memang punya penyakit itu. Kemudian beliau mau operasi, cari referensi, baca sana sini, tanya dokter ini. Akhirnya dia memilih operasi HALRAR. Saya tidak tahu tekniknya kayak apa, nanti bisa di browsing ya. Yang jelas operasi ini menurut beliau adalah yang terbaik, yang terbaru. Dia operasinya di rumah sakit Siloam. Habisnya di atas 30 juta, memang agak mahal, dan beliau pakai uangnya sendiri. Nah, tapi sebelum operasi itu dilakukan, beliau tuh sudah nanya-nanya detail kepada dokternya, rumah sakitnya, bahwa ini metodenya yang terbaik apa, resikonya apa-apa, dicari referensinya, dan beliau yakin memutuskan, oke, saya pakai ini. Kemudian dan ternyata hasilnya sangat bagus. Sampai sekarang dia selalu memotivasi saya untuk menyampaikan hal-hal ini kepada para penderita ambeien yang selama ini barangkali kurang literasi atau kurang referensinya. Dia referensinya hanya katanya, tidak membaca, tidak bertanya kepada ahlinya. Nah, menurut Pak Yohan, Mas Yohan ini, saya panggil Mas saja ya, kayak di fotonya terlihat masih muda. Menurut Mas Yohan ini, kalau kita mau operasi ambeien itu kita lihat dulu grade berapa. Kalau masih grade 1, grade 2, itu beliau menyarankan operasinya jangan langsung pakai konvensional yang dipotong, tapi pakai pila. Nah, pakai pila. Tapi kalau sudah 3, 4 ke atas, maka bisa memilih yang konvensional yang dipotong atau memilih metode lain yang laser ataupun yang HALRAR itu. Jadi jangan, saran beliau ya, jangan masih 2 itu sudah kita pakai langsung yang metode itu, memang sakit. Nah, selain itu kita perlu mencari referensi-referensi dampak dari operasi itu apa, sehingga kita tidak panik setelah operasi. Dan ini yang beliau katakan memang benar. Saya berkali-kali mendapatkan pertanyaan baik dari WA ataupun dari YouTube ataupun dari inbox di Facebook ya. Kepada teman-teman ini yang WA ya, beberapa kali minta nomor WA. Untuk sementara memang saya tidak memberikan. Kenapa? Handphone saya ini penuh. Handphone saya itu cuma satu, dan itu juga saya pakai untuk jualan akikah ya, di online juga. Jadi numpuk-numpuk di situ, sehingga kalau ada teman-teman di YouTube minta nomor HP saya, untuk sementara tidak kami upload
di YouTube ya, takutnya banyak yang WA, karena meskipun saya upload itu sudah lama masih banyak yang WA saya, tapi yang sudah lama nggak apa-apa, tidak saya hapus. Kalau Anda mencari di chat-chat yang lama-lama itu masih ada nomor saya, tapi untuk teman-teman yang baru, bagi yang minta nomor HP, untuk sementara saya tidak bisa membalas di kolom komentar YouTube itu ya. Mungkin kalau bisa inbox di Facebook saya enggak apa-apa. Itu untuk menjaga supaya enggak penuh, HP saya sudah penuh. Nah, jadi seperti itu. Kalau masih grade 1, grade 2 itu bisa operasinya lewat pila. Pila itu enggak, katanya ditali atau gimana itu loh ya. Itu ada ahlinya, Dokter Paran itu kalau di Jawa Tengah ya. Nah, tapi kalau sudah grade 3, grade 4 dipilah di apa itu enggak efektif. Ya langsung dipotong itu, atau pakai laser atau pakai HALRAR. Nah, seperti apa pakai HALRAR, laser? Kalau yang konvensional yang dipotong kan sudah banyak yang tahu ya, sudah banyak yang mengalami. Yang lainnya bisa dicari referensinya di YouTube, dicari di internet, di mana-mana itu banyak. Semoga itu bisa memberikan sedikit wawasan kepada kita. Saya dulu juga tidak tahu. Nah, kalau menurut Mas Johan itu, ambeien itu kalau sudah muncul sampai grade 2 itu diobati apapun kayaknya tidak bisa sembuh total. Ya paling istilahnya jika lajunya keras, diobati itu lajunya menjadi lambat gitu aja. Tidak bisa sembuh total. Kenapa? Ya itu kayak penyakit keturunan, tapi ini bukan penyakit kutukan ya, bukan, sama sekali bukan. Jadi sampai sekarang masih ada yang menganggap ambeien itu penyakit yang yang bikin orang itu stres dan menyerah. Itu tidak benar ya, penyakit biasa yang bisa diobati. Nah, Mas Yohan ini dengan cerita dengan saya sangat santai, bahkan 3 hari itu Mas saya sudah bisa naik motor. Saya seminggu itu sudah kembali normal kerja. Ya kerjanya kebetulan beliau itu di rumah, tidak kemana-mana, sehingga dia bisa ini sudah aktivitas normal meskipun kerja di rumah ya, bisa beraktivitas dan tidak sakit. Ini barangkali referensi. Sekali lagi namanya HALRAR, memang mahal. Mungkin BPJS belum menanggung ya. Dan ini menurut beliau adalah termasuk metode yang paling modern ya. Itu HALRAR, itu coba dicari. Dan bagi kalian yang masih hari-hari ini juga banyak yang masih bingung, karena baru-baru ya, yang nonton YouTube saya itu ya juga banyak yang baru-baru nanyanya itu berulang-ulang, benjolan, nggak bisa BAB, sakit, nyeri. Alah itu biasa ya, nggak usah dipikir terlalu dalam, tapi dirasakan saja ya. Rasanya ya begitu itu. Saya ada yang WA, ini saya begini, saya sudah pernah. Ini Mas saya itu begini, saya juga sudah pernah. Saya tidak bisa BAB 2 hari, saya 3 hari nggak bisa BAB juga pernah. Jadi nyaris yang saudara-saudara rasakan juga saya rasakan. Dan obatnya itu bisa dibilang ya nggak ada loh aslinya. Obatnya itu ya ditunggu saja, setelah operasi itu ditunggu saja, nanti sembuhnya di antara 3 minggu ke atas, bisa 1 bulan, 1,5 bulan, sampai 2 bulan. Tidak sama ya, masing-masing orang itu tidak sama. Jadi kalau ada teman kalian yang sebulan sembuh, kalian belum, nggak usah panik. Loh dia sembuh, saya kok belum. Nah itu nggak perlu panik, santai saja ya, santai saja. Dan itu terbukti teman saya yang di Nganjuk, Mas siapa itu lupa, sampai sekarang sudah tidak pernah hubungan. Saya yakin dan senang beliau sudah sembuh itu, sudah wirawiri, mungkin sudah piknik gitu. Halo Mas, gimana kabarnya Nganjuk ya? Saya belum sempat ke rumah sampean, nanti kalau lewat saya akan mampir, kita ngobrol, kan kita janji mau kita mau berdiskusi. Nah, Masnya ini adalah kerjaannya keliling gitu ya, keliling. Jadi dia sempat galau tingkat dewa, ini saya pekerjaannya keliling Mas, kalau saya nggak bisa naik motor gimana kerjaan saya? Udah santai aja, tak bilang gitu. Kalau emang nggak bisa ya izin saja sama kantornya, nggak usah masuk. Ya, akhirnya nggak tahu, ini udah lama nggak menghubungi, saya yakin beliaunya sudah sembuh ini. Semoga saja begitu. Nanti kita ketemu lagi. Semoga saya bisa ketemu darat dengan beliaunya dan mau ngobrol los dol gitu ya tentang ambeien. Dan bagi saudara-saudara nggak usah takut, sekali lagi nggak usah takut, nggak usah panik ya. Dan bagi yang takut operasi nggak usah takut ya. Yang paling digalaukan oleh yang sudah operasi itu adalah beberapa hari terakhir ini adalah lubang anus yang kecil.
satu jari begini. Saya jawab nggak apa-apa, saya juga seperti itu ya. Sampai sekarang ya paling kalau normal ya satu jempol, fasesnya lebih sedikit, bahkan ya kadang kecil nggak apa-apa. Kita setel kendor aja pikiran kita, jangan terlalu panik. Nanti kita nggak enak apa-apain kalau kita terlalu panik. Begitu ya saudara-saudara ya. Jadi poinnya yang hari ini itu kalau masih grade 1, 2 kalau ingin sembuh itu bisa dipilah. Kemudian kalau sudah grade 3 diperiksakan ke dokter sudah grade 3 atau grade 4, stadium 3 atau stadium 4 itu sebaiknya dioperasi. Operasinya bisa kalian pilih, kalau konvensional itu juga bagus tapi penyembuhannya lebih lama. Bisa sebulan, bisa lebih. Kalau HERAR itu versi Mas Yohan itu cepat tapi mahal, tidak ditanggung BPJS. Kalau ditanggung BPJS itu kalian tidak perlu bayar apa-apa, cuma setor badan pulang, paling ya nanti kalau pulang beli obat-obat tambahan itu aja. Jadi seperti itu saudara-saudara saya yang ada di mana-mana, jangan khawatir, kita santai saja, tetap berbahagia, apalagi ini musim sepak bola, musim World Cup, musim orang-orang yang lagi seru-serunya nonton bola. Kita jangan ketinggalan lah ya berseru-seru ria. Terima kasih, sampai jumpa lagi, semoga cepat sembuh dan beraktivitas secara normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.